Di Quran dan di riwayat Nabi, nggak ada penjelasan yang eksplisit dan rasional tentang kenapa babi itu haram. Ya pokoknya haram weh. Nggak ada lagi ruang perdebatan. Teksnya itu ada di Al-Baqarah ayat 103. Bunyinya, Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Artinya sesungguhnya haram buat kamu makan bangkai, darah, daging babi, dan daging ternak yang disembelih selain dengan nama Allah. Nah, dalam Islam, babi selain haram dimakan, babi juga najis untuk disentuh. Artinya kalau kesentuh harus cuci tangan. Cuci tangannya harus 7 kali plus pakai sabun karena babi masuk kategori najis berat. Klasifikasi najis nih ada 3 dan babi masuk ke kategori najis berat. Yang 2 lainnya tuh sedang dan ringan. Yang masuk kategori najis berat itu anjing sama babi. Padahal darah, nanah, kotoran hewan dan manusia itu masuk ke kategori najis sedang. Loh kok bisa ya anjing dan babi najisnya spesial gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di dalam surah Al-Baqarah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum amanu wattaqau lamasubatum min 'indillahi khairun law kanu ya'lamun." Artinya, dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Saya mencoba menjelaskan dari sisi lain ya. Nanti sisi lainnya yang lebih utuh, lebih lengkap, lebih sempurna, lebih mendekati kebenaran sesuai apa yang Allah kehendaki dari ulama-ulama kita. Jadi begini guys ya. Ini terjemah populer saja. Kan kalau kita lihat terjemahnya begini ya. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Jika mereka beriman, artinya mereka mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Muhammad berrasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada nabi sesudahnya. La nabiyya ba'da. Dan Nabi Isa bukan Tuhan, bukan Trinitas, bukan Allah Bapa, bukan Putra, dan bukan juga Rohul Kudus. Ya, bukan Trinitas, bukan Tritunggal. Begitu juga yang lain-lain. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hanya Allah Tuhan yang patut disembah. Nah, jadi kalau sudah kita bicara tentang iman, sebenarnya di sini sekiranya orang tidak ngeyel gitu ya, sekiranya tidak ada pilihan yang lain. Misalnya gini, agama itu cuma satu, Islam. Agama lain tidak ada. Nah, selain itu misalnya ada kepercayaan. Nah, yang mengakui juga ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Atau katakanlah mengakui satu hal lain sebagai suatu sesembahan. Ini kan berbeda ya, suatu kepercayaan dengan suatu agama jelas berbeda. Karena apa? Karena kalau agama pasti punya kitab suci. Kalau aliran kepercayaan dia tidak punya kitab suci. Kalau dia punya kitab suci, ya bukan kitab suci namanya karena bukan agama. Karena kalau agama itu kitab sucinya dari Tuhan. Nah, kalau aliran kepercayaan, kalau mereka bilang punya kitab suci, ya mungkin yang mereka buat-buat sendiri kan gitu ya. Nah, jadi kalau sudah cerita iman sebenarnya tidak ada tawar-menawar. Allah Tuhan ya Allah lah. Kalau tidak ya tidak ada Tuhan bagi dia. Kan gitu. Nah, kemudian karena dia sudah beriman maka dia harus bertakwa. Oke guys ya. Nah, kalau dia sudah beriman, dia sudah bertakwa, dia beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan, dan dia beribadah pun sesuai dengan tuntunan syariat, maka dia berhak mendapatkan pahala itu dan surgalah bagiannya. Kalau mereka tahu. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kalau mereka tahu, artinya dibuka ruang bagi mereka untuk berpikir. Ya, Allah membuka ruang bagi mereka berpikir. Kapan itu? Al-Quran diturunkan bukan di zaman teknologi modern seperti sekarang ini. Ketika itu ya. Kalau sekarang Quran masih ada, kita anggap juga tuh Quran itu turun kepada kita. Bagi orang yang belum tahu tentang Quran, turunlah Quran itu kepadanya. Itu maksudnya. Ya. Jadi bagi orang yang belum Islam, belum tahu tentang Quran, lalu dia membaca Quran, itu sama artinya Quran turun pada dirinya pada masa ini, kalau dia membacanya pada saat ini. Tapi Al-Quran pada pertama kali turun pada saat orang-orang masih di zaman jahiliyah, tidak ada teknologi, tidak ada ilmu pengetahuan di mana orang menuntut ilmu sampai perguruan tinggi. Khususnya di Jazirah Arab, Makkah dan Madinah. Ya. Nah, jadi oleh sebab itu, firman Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan tentu kan gak mungkin kita bisa tawar-tawar. Masa firman Tuhan ditawar? Masa firman Tuhan diperdebatkan? Nanti kami analisis dulu. Nanti kami selidiki dulu. Nanti kami musyawarahkan dulu. Nanti kami teliti dulu. Hasil penelitiannya nanti kami sajikan dalam bentuk makalah, diseminarkan. Kalau nanti orang setuju, ya kita lihatlah bagaimana. Kalau tidak setuju, ya apa boleh buat. Ya mana ada firman Tuhan seperti itu. Itu ruangnya ruang keimanan. Tapi Allah Ta'ala memang membuka ruang bagi orang untuk berpikir. Tentu saja dalam hal ini terhadap ciptaan Allah. Kalau terhadap Allahnya sendiri, kita yang tidak mampu. Ya. Karena kita tidak mampu ya mencerna bagaimana zatnya Allah,
memikirkan bagaimana zatnya Allah. Karena kalau kita paksakan memikirkan suatu zat yang kita tidak mampu, saya pernah melihat ada orang yang error ya gara-gara itu. Maksudnya jadi ODGJ, dia jadi gila. Karena tidak mampu memikirkan zat Tuhan. Sebagaimana Nabi Ibrahim ingin memaksakan dirinya, tapi ternyata nggak bisa juga untuk melihat Tuhan. Nabi Musa juga begitu. Tidak bisa. Dia ingin melihat Tuhan, tapi tidak bisa. Kenapa? Memang karena dia tidak mampu. Ya, jadi materi, zat yang ada pada diri manusia ini tidak mampu melihat zat yang ada pada Tuhan. Karena keterbatasan kita. Karena Allah itu maha besar. Tak mampu zat yang seperti kita yang lemah ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kalau dikatakan misalnya begini tentang babi. Babi itu tidak ada ruang perdebatan. Siapa bilang tidak ada ruang perdebatan? Silahkan saja diperdebatkan. Silahkan. Terhadap semua ciptaan Allah bisa diperdebatkan. Dan pada hari ini tentang babi, sudah banyak penelitian, terutama bidang kesehatan yang mengatakan bahwa babi itu mengandung cacing pita yang sangat tinggi. Bahwa di sisi lain juga ada manfaatnya? Ada. Tidak ada di dunia ini ciptaan Allah Ta'ala yang tidak ada manfaatnya. Nyamuk yang kerjanya menggigit kita saja, itu ada manfaatnya. Ya kan? Lalat yang menebarkan kuman-kuman, dia hinggap dari tempat yang kotor ke tempat yang bagus, itu juga tetap ada manfaatnya. Jadi tidak ada yang tidak bermanfaat. Itu ruang perdebatannya di sana. Tapi kalau Allah katakan dari semua ciptaan Allah ini bermanfaat, ini bermanfaat, ini bermanfaat, tapi juga ada mudaratnya, tapi juga ada hal-hal yang tidak baik padanya. Itu kalau Allah bilang yang ini aku halalkan, yang ini aku haramkan, kita mau ngomong apa? Coba. Nah, ruangnya kan di sini ruang keimanan. Ya kan? Oleh sebab itu, kita diberi ruang juga untuk berpikir. Kan ini ada hikmah sekarang, bahwa sekarang ini kita paham lah, sebenarnya bukan cuma sekarang, dari dulu agama itu banyak. Tapi yang benar cuma satu. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang mulia, yang benar, yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinam fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka agamanya tertolak dan dia termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Nah, ini memberikan ruang kepada kita untuk memikirkan kenapa agama banyak. Ya kan? Setiap agama mengakui punya nabi, punya Tuhan, punya malaikat, punya kitab suci. Dari semua ini mengklaim punya agama. Dari semua ini mengklaim punya kitab suci, punya nabi, punya Tuhan. Lalu yang mana yang benar nih? Kalau semuanya ternyata mengatakan Tuhan dialah yang benar, kitab sucinya yang benar. Apalagi antara kitab suci satu dan kitab suci lain terdapat perbedaan yang signifikan, yang katakanlah merupakan sesuatu yang bertentangan. Akhirnya kita kan meneliti, mencari mana yang lebih benar. Nah, Tuhan menjamin al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, akulah yang benar. Firmankulah yang benar. Agama inilah yang benar. Inilah jalan yang lurus, jalan yang benar. Jalan yang penuh nikmat, bukan jalan yang dimurkai, bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, ini dia solusinya di sini. Jadi kita mencari, silakan kita secara jujur meneliti Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, ya, Zoroaster, apalagi Majusi, Islam, silakan diteliti semua secara adil, ya kan? Lalu kita buat keputusan, bukan cuma meneliti saja, buat keputusan. Lalu pilihan saya kemana? Ya, karena agama ini menyuruh kita menganutnya, mengamalkan ajarannya. Ya kan? Nah, sesudah itu duduk di dalam diri kita, kita pilih salah satu agama yang paling benar, ya, bukan yang paling benar. Kalau yang paling benar berarti yang lain juga benar. Yang benar berarti yang lain salah. Ya. Maka kemudian kita masuk ke dalam syariat-syariatnya. Kita sudah beragama, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, kita sudah beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ini secara keseluruhan. Nah, di dalam keseluruhan itu ada syariat agama. Syariat agama melarang makan babi. Melarang makan anjing. Ya, sumber hukum Islam itu ada Quran, ada hadis, ya kan? Bahkan ada ijma, ada qiyas. Ada lagi qaul sahabi, ada sar'um man qablana dan lain sebagainya. Tapi yang pokok adalah Quran dan Sunnah. Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan dua perkara kepada kamu, yaitu kitabullah wa sunnatur rasul. Tidak akan kamu tersesat sesudahku selama kamu berpegang teguh kepada keduanya. Nah, ini menarik. Salah satu syariatnya tadi, tidak boleh makan babi. Ya sudah. Secara keimanan kita tidak boleh makan babi. Kalau kita bermain di wilayah keimanan saja, sesudah kita yakin, oke, benar, memang inilah agama yang benar. Kalau ini agama yang benar, nggak usah kita teliti-teliti pun sudah aman. Ya kan? Kalau sudah kita temukan kebenaran agama itu, inilah Tuhan yang benar. Inilah agama yang benar. Ngapain lagi kita teliti-teliti? Tapi ternyata Tuhan memang menjadikan otak kita ini kritis untuk mampu berpikir. Kemudian kita berpikir terhadap penciptaan Allah, termasuk cerita tentang babi, anjing dan semua yang diharamkan. Mengapa diharamkan? Mengapa diharamkan?
Dari situ ada ruang-ruang perdebatan terhadap penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata sekarang ditemukan, ya kan? Ada kebaikan pada babi, ada kebaikan pada anjing, ada kebaikan dan keburukannya juga. Sehingga kita harus berhati-hati. Tapi lebih daripada itu, karena kita sudah yakin, karena memang secara penelitian kita agama Islamlah yang benar, yang lain tidak benar, maka sebenarnya kita pun nggak perlu terlalu ngotot sekali untuk apa penelitian ini terlalu jauh, ya kan? Kecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan, bukan untuk mengorek-ngorek atau ingin menjatuhkan diri kita sendiri ke dalam kebinasaan. Apa arti menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan? Ternyata kita melakukan penelitian ini untuk merusak agama atau untuk merusak umat beragama Islam. Kalau itu persoalan kan jadi berbeda. Jadi kalau untuk kepentingan ilmu pengetahuan silahkan saja. Nanti kita justru akan menemukan kebaikan-kebaikannya. Ya kan? Kebaikannya itu menunjukkan bahwa apa yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia. Keburukan dan kelemahannya adalah bahwa itu pun diciptakan Allah tidak sia-sia juga. Apa misalnya? Oke, kalau macam anti nyamuk kita bilang tadi, ya kan? Nyamuk diciptakan. Toh dia menggigit kita. Ternyata hikmahnya ada lapangan kerja yang bisa dibuka. Ternyata hikmahnya adalah Allah mampu menciptakan makhluk seperti ini untuk menunjukkan kebesaran Allah. Lalu kalau babi bagaimana? Nah iya, ada orang bisa dari lemak babi atau kulit babi atau bagian daripada babi untuk campuran alat-alat kecantikan misalnya. Kan suatu kebaikan juga. Tapi keburukannya ada cacing pitanya. Tapi lebih daripada itu, yang lebih tinggi. Karena kita sudah tahu bahwa inilah agama yang benar. Imani saja. Imani saja. Ya kan? Di bawahnya kita bisa memikirkan. Ternyata begini, ternyata begini, ternyata begini. Tapi wilayah pemikiran itu sebenarnya di bawah tingkat keimanan. Bukan berarti kita tidak berpikir. Tidak memikirkan. Kita memikirkan. Tapi pemikiran kita tidak bisa mengalahkan keimanan kita. Kenapa? Karena pemikiran kita juga terbatas. Tidak semua mampu kita pikirkan. Tapi hal-hal yang memang mampu kita pikirkan, Allah mempersilahkan kita memikirkan segala sesuatunya. Nah, kemudian terkait dengan firman Allah ayat 103 dari surah Al-Baqarah ini, itu tidak bicara tentang hukum bahwa babi itu haram, darah itu haram. Tidak, itu pada ayat yang lain. Ya, itu pada ayat yang lain. Jadi kalau kita ingin mendebat, ya persiapkan diri dulu, ya kan? Jangan ketahuan kali kebobrokan kita secara moral. Nampak kali kita memang ingin merusak agama orang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.